Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena kita baru saja menyelesaikan kajian subuh. Beberapa kali pertemuan terkait dengan menuntut ilmu syar'i adalah amalan harian setiap muslim. Jadi intinya jangan sampai terlewatkan hari-hari kita tanpa menambah pengetahuan kita tentang ilmu syar'i, karena dia adalah kehidupan kita. Selamat tidaknya kita terkait dengan pemahaman kita terhadap ilmu syar'i, baik dunia maupun akhirat kita. Selanjutnya kita tambahkan kajian subuh ini. Ternyata jamaah, para santri, para siswa sekalian, dari seluruh ilmu syar'i, maka yang paling mulia, yang paling agung adalah tauhid. Tauhid adalah semulia-mulia amalan setiap muslim. Maka harus benar-benar kita pelajari, kita kaji, kita pahami tentang tauhid ini. Karena sekali lagi dia adalah semulia-mulia amalan setiap muslim. Maka dijelaskan kepada kita, para santri, para siswa sekalian, sesungguhnya sebesar-besar tujuan serta semulia cita-cita dan amalan adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita yang menciptakan langit dan bumi, yang menetapkan dirinya sebagai wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita hendaknya benar-benar beribadah hanya kepada Allah saja. Kita benar-benar hendaknya bersikap tunduk, patuh, berserah diri, merasa takut, cemas, berharap, ruku, sujud, dan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Dan kita benar-benar berlepas diri dari seluruh perbuatan syirik beserta orang-orang yang berbuat syirik. Inilah sebenarnya tujuan hidup yang paling agung, yang paling mulia, di mana seluruh makhluk diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Bagaimana kita mewujudkannya? Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja? Inilah yang harus kita pelajari, harus kita kaji. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Maka ketahuilah para santri, para siswa sekalian, inilah tujuan diciptakan seluruh jin dan manusia, yaitu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul yang mulia, kemudian menurunkan kitab-kitab suci yang agung, agar seluruh manusia dan jin mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami, kata Allah, telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat dalam rangka menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. An-Nahl ayat 36. Dan firman-Nya juga, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beribadahlah kamu sekalian kepadaku. Al-Anbiya ayat 25. Maka perhatikan santri siswa sekalian,
Di dalam Islam, akidah adalah asas, adalah dasar utama dalam pembangunan karakteristik seorang muslim sejati. Maka, baik buruknya karakter seorang muslim tergantung dari keselamatan akidahnya dan manhajnya atau cara beragamanya. Maka, bertauhid dalam beribadah kepada Allah itu merupakan seutama-utama hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hambanya. Dan hak Allah atas hambanya ini tidak boleh didahului oleh urusan-urusan apapun dan oleh hak-hak siapapun. Jadi dia harus diutamakan, didahulukan dari segala-galanya. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Al-Isra ayat 23. Di sini, jamaah para santri siswa sekalian, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan haknya di atas seluruh hak-hak yang lain. Dan keberadaan hak ini sebagai azas yang menjadi dasar dibangunnya seluruh hukum-hukum Islam. Dapat kita saksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap selama di kota Makkah 13 tahun lamanya untuk menyeru umat manusia agar menegakkan kalimat tauhid dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Bahkan, sebagian besar ayat-ayat Al-Quranul Karim menegaskan perintah untuk bertauhid dan melarang segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Jadi memang dia adalah seutama-utama, semulia-mulia amal kita. Dalam arti kita pahami, kita kaji, dan kita amalkan. Bagaimana kita benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri, para siswa sekalian, ya. Dalam suratul Fatihah kita memproklamirkan diri dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini adalah hak agung, ya, yang dinamai dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah atau tauhid at-talab atau tauhid al-qasd, ya, tuntutan atau tujuan, ya. Maka semua penamaan tersebut maksudnya sama. Apakah tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah, tauhid at-talab atau al-qasd, ya, intinya sama, ya. Dan memang prinsip utamanya tidak lain adalah Islam itu agama tauhid, ya. Di mana para ulama menjelaskan definisi tentang Islam, al-istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yakni yang dimaksud Islam tidak lain adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk patuh hanya kepadanya, dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintah dan larangannya, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Maka setiap muslim yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan beragama Islam, yang intisarinya tidak lain adalah tauhidullah. Jadi setiap manusia sebenarnya muslim karena dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan inti fitrah itu tidak lain adalah tauhidullah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ma mim mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jad'a'a. Tidak ada satupun anak yang lahir di muka bumi ini kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi,
Nasrani atau Majusi, seperti dijelaskan seekor hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat. Apa kamu merasakan adanya cacat padanya? Kemudian Abu Hurairah membaca firman Allah Ta'ala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, dan seterusnya, ya, dalam surah Ar-Rum ayat 30, ya. Ini adalah penjelasan yang terkandung dari kalimat tadi, hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Malik, dan Tirmizi. Jamaah para santri siswa sekalian, ya. Jadi pangkal yang menjadi asal di alam ini adalah tauhid. Sedang yang lainnya, termasuk kesyirikan, itu merupakan perkara baru yang datang di kemudian hari. Jadi hendaknya setiap kita benar-benar mempertahankan tauhid ini, karena dia adalah fitrah, asal dari segala-galanya. Jangan sampai tercemar. Dan kita juga pada saat di alam rahim, ya, semuanya bersaksi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah kata Allah, aku ini Rabb kamu? Kita semua menjawab, benar ya Allah, engkau Rabb kami. Engkau yang menghidupkan dan mematikan kami. Engkau yang membimbing kami. Engkau yang memberi rezeki kepada kami, dan seterusnya. Itulah tauhid kita sejak di alam rahim. Dan untuk menjaga semua itulah, maka Allah utus para nabi dan rasulnya. Allah turunkan kitab sucinya supaya tauhid kita ini tetap terjaga dan terpelihara. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya terkait masalah tauhid. Ini adalah seutama-utama, semulia-mulia amal setiap muslim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.